Selamat hari jadi yang ke-32 untuk FJF Padang, dan saya berdoa semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bahkan melewati pandemi ini kita akan menjadi lebih dari pemenang. Doa saya untuk teman-teman di FJF Padang dan juga untuk teman-teman semua di Sumatera, supaya sungguh rahmat Tuhan terjadi, anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita akan bertemu dalam keadaan yang lebih sehat. Salam untuk semuanya, jaga protokol kesehatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun, makin mature, makin dewasa, makin kuat dalam Dia, in Jesus name, amen. Shalom, happy anniversary yang ke-32 untuk AFJF Padang. Saya ucapkan selamat untuk Pastor Indra, Bu Mita, tim pastoral dan seluruh jemaat AFJF Padang. 32 tahun adalah satu journey yang tidak mudah, dan saya yakin Anda semua telah melewati banyak hal. Namun di tengah-tengah situasi seperti ini, saya berdoa agar seluruh jemaat Tuhan terus bertumbuh dan bahkan mengalami terobosan demi terobosan. Ada satu ayat yang akan saya bacakan di Yesaya 26 ayat yang ke-12. Bunyinya seperti ini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat ini menyatakan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu bagi kita. Karena itu saya mengajak kita semua untuk belajar percaya bahwa kita harus terus bertumbuh, terus maju, dan kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan, Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. Karena itu, buka hidup Anda untuk menerima damai sejahtera Tuhan. Kalau Anda membutuhkan terobosan, Tuhan telah menyediakan terobosan buat Anda. Tuhan telah menyediakan pertolongan buat Anda. Tuhan menyediakan breakthrough buat Anda. Tuhan telah menyediakan kesembuhan buat Anda. Karena itu terima semua yang dari Tuhan. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Anda semua. Karena itu saya mau encourage buat Anda, apapun situasi Anda saat ini, percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakan, sudah melakukannya buat Anda semua. Karena itu, jemaat AFJF Padang, maju terus dalam Tuhan dan tetap bertumbuh. Tuhan memberkati. Happy anniversary AFJF Padang. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Saya mengucapkan selamat kepada Pastor Indra, Ibu Mita, dan semua jemaat AFJF Padang yang berbahagia. 32 tahun adalah tahun yang tidak mudah lagi, dan saya berdoa pada tahun-tahun ke depan AFJF Padang semakin memberi pengaruh, dampak bukan hanya di kota Padang, bahkan juga di Sumatera dan seluruh Indonesia. Saya berdoa AFJF Padang semakin bersinar, memberi pengaruh, semakin kokoh, tangguh, dan bertumbuh. Tuhan memberkati. Congratulations. Sekali lagi, selamat berbahagia. Happy anniversary yang ke-32. Wow, luar biasa FJF Padang. Ibarat seorang yang bertumbuh dewasa di usia produktif. Kiranya FJF Padang terus berkembang, terus berbuah, dan membawa dampak bagi kota Padang, Sumatera Barat, Sumatera, sampai seluruh Indonesia. Selamat buat Pastor Indra Effendi, Ibu Mita, serta semua tim pastoral yang setia dan tekun menggembalakan walau ada hambatan dan tantangan yang tidak mudah. Kita bersyukur atas kesetiaan dan penyertaan Tuhan selama ini. AFJF Padang sebagai gereja AFJF pertama yang ditanam di Sumatera telah membawa dampak yang luar biasa, sehingga dengan spirit church planting dan church growth bersama-sama pastor dan pemimpin yang lain telah mengukir sejarah perjalanan AFJF, sehingga saat ini sudah ada 41 gereja dan satelit AFJF di seluruh Sumatera. Puji Tuhan. Kerinduan kita adalah agar jemaat AFJF Padang bersama ketujuh gereja satelitnya terus bertumbuh dalam pemuritan, sehingga menghasilkan banyak pemimpin-pemimpin serta volunteers yang dewasa dan berakar dalam firman Tuhan demi untuk perkembangan gereja kita di masa mendatang. Saya bacakan dari Matius pasal 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan banyak orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari, dalam kesatian tetaplah bersinar terang dengan roh yang bernyala-nyala. Dalam kesempatan ini sekali lagi Ibu Reni dan saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk IFJF Padang. Tuhan Yesus memberkati leadership team dan semua jemaatnya. Shalom IFJF Padang. Wow, hari ini adalah hari yang sangat indah dan pastinya hari ini adalah hari yang sangat spesial. Dan saya percaya di hari yang spesial ini jemaat Tuhan yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat pastinya dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Amin. Jadi kenapa hari ini spesial? Karena hari ini kita akan merayakan anniversary IFJF Padang yang ke-32 tahun loh. Wow, 32 tahun. Iya bang, gak kerasa banget ya, ternyata gereja kita sudah berusia 32 tahun loh. Betul sekali Vel, dan beda 15 tahun sama abang. Jadi maksudnya umur abang 17 tahun gitu ya? Jadi kalau abang 17 tahun aku berapa? 12 tahun. Gak salah lagi. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan terlihat sangat muda karena terus bersuka cita. Benar sekali. Nah untuk itu hari ini kita akan menampilkan yang spesial. Kita juga akan menampilkan yang terbaik buat Tuhan. Yuk mari sama-sama kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk siap menyaksikannya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Iya Pak, sebentar Pak, bentar lagi mau siap. Anak-anak bangun, sebentar lagi kita mau ibadah, ayo cepat bangun.
Oh ya, Ma. Mana sih Koko? Kok belum keluar lagi? Paling kemarin main game lagi, terus ya susah lah bangun paginya. Shalom FJ Padang, praise the Lord. Kita mengucap syukur di mana Tuhan selalu menyertai kita. Kerja kita sekarang telah 32 tahun dan kita melihat keajaiban Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Mari memuji Dia bersama-sama. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib
Yesus dan kita lebih dari pemenang. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Allah Allah bagi kita.
musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Ya, kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh merayakan ulang tahun daripada gereja kita AJF Padang yang ke-32. Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menyertai, bahkan Tuhan sudah memberkati secara luar biasa saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, hamba mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada. 32 tahun Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah berkati setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi Tuhan untuk setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Saudaraku, mari kita akan deklarasikan Greater Destiny kita. Saudara yang ada Alkitab atau e-Bible, saudara bisa pegang di tangan kanan saudara. Kita akan nyatakan bersama-sama. Siap saudaraku? 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Greater Destiny. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Pagi hari ini saudaraku ya, dalam suasana sukacita di mana kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana khotbah saya firman Tuhan akan disampaikan dengan tema yaitu kita adalah gereja. We are the church saudaraku. Amin saudaraku. Kita, saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan saudaraku ya. Jadi ini hal yang penting yang harus kita pahami, yang kita harus mengerti. Kalau 32 tahun Tuhan sudah menyertai ya gereja kita sejak pertama kali perintisan daripada yaitu GC Padang namanya dulu saudaraku ya, tanggal 10 September tahun 1989 minggu pertama ya. Pada waktu itu saudaraku, dimulai daripada 9 orang saudaraku, dan sampai hari ini Tuhan sudah memberkati kita ya dengan beberapa satelit, beberapa TPI yang ada ya, baik yang ada di Teluk Bayur, yang ada juga di Lubuk Alung, bahkan yang ada di Mentawai ada beberapa saudaraku. Kita mengucap syukur saudaraku ya untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi poin yang pertama mengenai kita adalah gereja atau we are the church. Yang pertama yaitu kita harus tahu siapa gereja itu. Amin saudaraku. Saudara dan saya, kita semua harus tahu siapa gereja itu saudaraku. Gereja adalah siapa kita, bukan kemana kita pergi. Amin saudaraku. Jadi gereja itu siapa kita, bukan kemana kita pergi. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin, saudaraku. Dalam bahasa Inggrisnya juga bagus dikatakan, do you not know that you are God's temple and that the Spirit of God dwells in you. Dalam terjemahan lain juga dikatakan dwells in you itu live in you. Ya, bukan hanya tinggal tetapi yaitu hidup di dalam kita, yaitu roh Allah sendiri. Amin, saudaraku. Jadi kita harus tahu bahwa saudara dan saya, kita adalah bait Allah itu. Kita adalah gereja Tuhan. Dan roh Allah yang diam atau hidup di dalam kita, saudaraku. Going to church will not change the city. Being the church will impact the city. Amin, saudaraku. Artinya apa? Pergi ke gereja tidak akan mengubah kota. Menjadi gereja akan mempengaruhi kota. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi menjadi gereja itu begitu penting, saudaraku. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Ya, being the church, menjadi gereja, akan memberikan pengaruh atau impact atas kota, atas komunitas kita, bahkan bangsa kita, saudaraku. Kita mengucap syukur akan hal itu, saudaraku. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya, luar biasa. Jadi Tuhan ingin, yaitu saudara dan saya, kita sebagai gereja Tuhan, dikatakan di sini sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya, bagi suatu imamat kudus, untuk kita bisa mempersembahkan persembahan rohani kepada Yesus Kristus, saudaraku. Dalam bahasa Inggrisnya juga bagus, di sini dikatakan you also as a living stones, saudaraku, batu yang hidup, are being built up into a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amin, saudaraku. Jadi saudara dan saya, kita adalah living stone itu, batu yang hidup itu, ya, untuk kita bisa mempersembahkan juga suatu persembahan rohani, saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk itu semua, saudaraku. Jadi gereja bukan tentang di mana. Gereja itu bukan bangunan rumah, saudaraku. Gereja adalah tentang kehangatan rumah. Amin, saudaraku. Jadi gereja itu bukanlah tentang tempat, tetapi people atau orang-orang yang ada, saudaraku. Matius 18 ayat 20 jelas firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, yaitu nama Tuhan, di situ aku, yaitu Tuhan, ada di tengah-tengah mereka. Amin. 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, ya, ini penting. Berkumpulnya dalam nama Tuhan, bukan nama yang lain, saudaraku, ya. Dan inilah 2-3 orang itu diumpamakan satu keluarga, saudaraku. Suami istri bersama dengan anak, saudaraku, ya. Itulah gereja, saudaraku. Nah, di sini kita bisa belajar beda house dengan home itu, saudaraku. A house is not a home. Ya, a house is built by human hands, but a home is built by God's hand. Amin, saudaraku. Jadi sebuah rumah itu dibangun dengan tangan manusia, saudaraku. Tetapi sebuah rumah tangga atau home itu atau keluarga dibangun dengan tangan Tuhan. Haleluya. Ya, sebuah rumah dibangun dengan batu bata, tetapi sebuah rumah tangga atau keluarga dibangun dengan batu hidup, living stone. Saudara dan saya, kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku, ya. Kita mengucap syukur untuk hal itu. Jadi home is about relationship, ya. Church is about relationship. Sama, saudaraku, ya.
Jadi rumah tangga atau keluarga adalah tentang hubungan. Gereja adalah juga tentang hubungan, saudaraku. Begitu penting dalam setiap kehidupan kita untuk membangun hubungan yang akrab, hubungan yang manis satu sama lain, ya. Untuk kita bisa yaitu bertumbuh ke arah Kristus, saudaraku. Puji nama Tuhan. Tuhan ingin agar setiap saudara dan saya mengalami akan pertumbuhan ke arah Kristus. Nah, di sini kita akan melihat yaitu gereja versinya Yesus. Amin. Ya, kita akan belajar di sini. The church is not religion, but relationship. Artinya gereja itu bukanlah agama, tetapi suatu hubungan, saudaraku. Nah, ini penting kita harus pahami dan kita mengerti. Dan juga dikatakan the church is not building, but people. Gereja itu bukanlah bangunan, tetapi manusia atau orang-orang yang ada. Dan juga dikatakan the church is not ritual, but revival. Artinya gereja itu bukanlah ritual, tetapi suatu kebangunan rohani, saudaraku. Ya, the church is not program, but transformation. Amin, saudaraku, bahwa gereja itu bukan program, tetapi transformasi. Suatu perubahan hidup, saudaraku, yang diubahkan oleh kuasa daripada Tuhan. Haleluya, luar biasa, saudaraku, ya. Dan poin yang kedua yaitu ya, kita harus mengerti untuk apa gereja itu ada. Ya, untuk apa saudara dan saya sebagai gereja Tuhan itu ada, saudaraku. Ya. Dikatakan di sini karena itu yaitu the core business of the church atau intisari atau yang utama daripada gereja itu yaitu apa, saudaraku? Connect with God and make disciple. Membawa orang-orang untuk terhubung dengan Tuhan dan menjadikan mereka murid daripada Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi discipleship is not a program, but is a relationship with a purpose, saudaraku. Amin. Suatu hubungan dengan yaitu satu tujuan. Amin, saudaraku, yaitu connect with God, terhubung dengan Tuhan, and make disciple, dan menjadikan murid, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur dengan mission statement daripada gereja kita atau pernyataan misi daripada gereja kita IFGF Global, saudaraku, yaitu apa, saudaraku? People is our mission. Bahwa manusia itu adalah misi utama dari gereja kita. Siapapun mereka, ya, dimanapun mereka berada, dari suku mana, dari bangsa mana, saudaraku, kita nggak peduli. Asalkan mereka adalah manusia, mereka adalah misi utama daripada gereja kita. Karena itu IFGF sudah Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa lebih daripada yaitu 36 negara sampai hari ini. Ya, lebih daripada 3.000 gereja, saudaraku, ya, di seluruh dunia untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa memberitakan Injil, saudaraku, ya. Haleluya, kita mengucap syukur untuk hal itu semua, saudaraku. Jadi gereja itu sesungguhnya tidak pernah ditutup. Amin. Tidak pernah ditutup karena pandemi ini. Melainkan gereja itu dibuka di mana-mana akibat pandemi. Amin, saudaraku, ya. Ya. Kita mengucap syukur untuk hal itu, saudaraku. Jadi kita percaya bahwa semuanya ini karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kata gereja itu dalam bahasa aslinya yaitu eklesia. Artinya apa? Sekelompok orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi gereja itu adalah suatu kingdom community. Suatu komunitas kerajaan Allah, saudaraku, ya, an unstoppable spiritual force on earth and as an agent of transformation. Artinya apa? Yaitu sesuatu yang tidak bisa dihentikan, ya, suatu movement yang ada, kegerakan rohani di muka bumi ini, saudaraku, dan sebagai suatu agen perubahan untuk membawa orang-orang, ya, dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib.
Haleluya. Kita mengucap syukur untuk itu semua karena Tuhan baik bagi setiap saudara dan saya. Amin, saudaraku. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu yaitu mempunyai rencana yang luar biasa. Ya, karena itu yaitu dalam tahun ini kita boleh mencanangkan greater destiny itu, suatu tujuan yang lebih mulia untuk gerejanya, untuk saudara dan saya, untuk setiap kita boleh memenuhi panggilan Tuhan yang tertinggi dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini kita akan melihat kerajaan Allah itu apa sesungguhnya, saudaraku. Dalam Roma 14 ayat 17, ya, firman Tuhan berkata demikian, bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus. Amin, saudaraku. Jadi kerajaan Allah itu atau the kingdom of God itu bukanlah bicara mengenai makanan, minuman, food and drinks, saudaraku ya. Tetapi berbicara mengenai kebenaran, righteousness. Berbicara mengenai damai sejahtera, saudaraku ya. Berbicara mengenai sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Ayat 18 dalam Roma 14 kita akan lihat di sini dikatakan, yaitu karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa. Kalau kita melayani dengan cara yaitu mengutamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, ya dikatakan barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin, saudaraku, luar biasa. Dan ayat 19-nya dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini yang kita cari, ya, kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, bukan untuk menjatuhkan saudaraku, tapi untuk saling membangun. Amin. Ya, kita mengucap syukur untuk itu semua. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Karena itu carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudaraku. Ya, utamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Nah, gereja Tuhan itu juga dikatakan ya dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16 berkata demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang, saudaraku. Ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Ayat yang ke-16 ini perhatikan, saudaraku, dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terang itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin, saudaraku. Saudara dan saya, kita dikatakan adalah garam dunia dan terang dunia yang harus menggarami ya dunia ini, saudaraku. Amin. Ya, kita mengucap syukur karena itu jangan sampai kehidupan kita menjadi tawar, saudaraku. Ya, kita harus senantiasa seperti garam yang bisa menggarami, mengasinkan dunia yang ada di sekitar kita, komunitas kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Bahkan Tuhan juga berkata bahwa kita adalah the light of the world, adalah terang dunia untuk kita menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita, dunia yang ada di sekitar kita, saudaraku. Ya, sehingga dikatakan orang-orang bisa melihat ya perbuatan baik kita, sehingga mereka memuliakan Bapa yang ada di sorga. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur, saudaraku ya. Karena itu yang terakhir, saudaraku ya, ini suatu ayat yang luar biasa yang kita harus mengerti, yang kita harus pahami, saudaraku ya. Yaitu dalam Matius pasal yang ke-28
ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, saudaraku. Ya, kita akan baca ayat ini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji nama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, untuk apa gereja itu ada? Untuk apa saudara dan saya ada? Yaitu tujuannya apa, saudaraku, ya? Untuk kita bisa membawa orang-orang connect kepada Tuhan, dan yaitu menjadikan murid, saudaraku. Karena inilah merupakan amanat agung daripada Tuhan Yesus untuk gerejanya, untuk saudara dan saya, ya. Untuk setiap kita yang percaya, bahkan yang menjadi murid Kristus, untuk kita bisa pergi, go ye therefore, amen, preach the gospel. Untuk kita bisa pergi memberitakan Injil, saudaraku, dan menjadikan segala bangsa murid daripada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ya, setelah mereka bertobat, mereka percaya Yesus, ya, mereka boleh memberikan diri mereka mengalami baptisan air yang kita percaya, ya, diselam, ya, hidup lama mereka dikubur dalam air, dan mereka hidup baru bangkit bersama dengan Kristus, dan mereka boleh mendapatkan pengajaran-pengajaran, ya, tentang kebenaran akan doctrine of Christ, yaitu dasar-dasar kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai setiap gerejanya, saudara dan saya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudaraku. Karena itu dua hal ini yang penting, saudaraku, ya, dengan khotbah saya, yaitu kita adalah gereja. We are the church, saudaraku. Ya, kita harus menyadari, saudaraku, siapakah kita? Siapa, saudaraku? Kita adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya, kita semua adalah gereja Tuhan. Satu keluarga juga, orang tua kita, suami dan istri, bersama dengan anak-anak, kita bergereja Tuhan. Ya, jadi saudara bisa beribadah dimanapun juga. Gak harus ke gedung gereja, saudaraku. Bisa ke gedung gereja tapi tidak harus. Tapi bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Bisa beribadah juga di hotel, atau beribadah di tempat-tempat yang lain, saudaraku, ya, dimanapun juga, saudaraku. Ya, yang penting kita tahu firman Tuhan dikatakan tadi, ya, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku. Ya, penting sekali kita memahami, saudaraku, ya, untuk apa, ya, untuk apa gereja itu ada. Yaitu untuk kita membawa setiap orang, saudaraku, ya, connect with God and make disciple. Ya, untuk terhubung dengan Tuhan dan menjadikan mereka murid, saudaraku. Kita mengucap syukur karena itu gereja Tuhan, ya, gereja kita IFGF, saudaraku, jelas dengan discipleship journey-nya, perjalanan pemuritannya, untuk kita bisa membawa setiap orang untuk datang, bertumbuh, untuk melayani dan memimpin, saudaraku, sehingga mereka bisa dipelengkapi, yang menjadi murid Tuhan dan memuridkan orang lain, saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom jemaat IFGF Padang. Perkenalkan, nama saya Shirley. Di sini saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya selama mengikuti komunitas pemuda yang ada di IFGF Padang. Sudah hampir 2/3 hidup saya jalani di IFGF Padang, itu sejak tahun 2001. Jadi awal mulanya saya diajak untuk ikut satu komunitas kecil yang kalau dulu itu namanya Pukat, kalau sekarang namanya iCare. Pukat itu namanya Dunamos dan waktu itu digembalakan oleh Teacher Kiau. Jadi di situ ada teman-teman juga, teman-teman yang seangkatan saya. Nah, dari komunitas kecil ini saya beranjak untuk ikut GOL. GOL itu Generation of Light, komunitas yang lebih besar, jadi kumpulan Pukat. Nah, di sana kita terdiri dari berbagai macam umur, ya teman-teman. Itu mulai dari yang lebih dewasa,
sama remaja. Jadi waktu itu saya di follow up sama kakak-kakak yang udah lebih dewasa gitu. Mereka sangat ramah dan sangat care sama kita gitu, sehingga kita mau untuk terlibat di dalam satu pelayanan. Nah, dan sampai pada suatu masa setelah cukup lama saya dipercayakan untuk membimbing satu komunitas kecil yang waktu itu masih Pukat namanya, itu Shalom, bersama-sama dengan Adrian. Adrian sekarang kan ada di Tua Pejat. Di situ kami membimbing anak-anak remaja, teenager. Nah, di situ apa yang sudah saya dapat selama pengalaman saya bersama-sama komunitas yang ada di IFJF, saya bagikan dengan mereka gitu. Bagaimana penerimaan, bagaimana untuk merekrut, mengasihi, saling care, itu saya bagikan dengan mereka. Jadi itu masa-masa yang paling indah ya, ketika kami dapat bersama-sama. Saya berharap semua hal yang ada sejak lama, yang saya alami dan teman-teman alami, itu akan tetap ada saat ini dan sampai masa yang akan datang, karena saya percaya di mana ada kegerakan anak muda, di situ hal-hal besar akan Tuhan kerjakan di tempat itu. Happy anniversary ke 32 tahun IFJF Padang. Tuhan Yesus memberkati. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God.
Wow, wow, wow. Tarian yang begitu indah, tarian yang begitu luar biasa. Benar sekali Bang, apalagi tuh tadi yang bagian refnya kan, aduh ngena banget tahu nggak sih? Vel, tahu nggak kamu? Apa? Dulu abang ini mantan penari. Oh iya masa, aku kurang percaya sih, tapi coba silakan. Nggak percaya? Aha, coba. Oke, udah cukup. Aku percaya sih abang bisa nari, tapi jemaat yang di rumah pada bubar itu Bang. Nah itu kalau itu tidak salah lagi, betul. Oke, thank you juga untuk tim praise dan worship yang sudah membangun suasana kita pada pagi hari ini dengan luar biasa. Juga thank you untuk Pastor Indra yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan menegaskan bahwa kita adalah gereja yang sesungguhnya. Betul sekali Vel, jemaat Tuhan. Saya pastinya dan kita semua adalah gereja Tuhan yang sesungguhnya karena kita telah menerima penebusan dan keselamatan dari Tuhan. Dan kita adalah gereja yang langsung didirikan oleh Kristus itu sendiri. Yes, benar sekali. Nah setelah ini kita masih ada penampilan video nih Bang. Video apa tuh? Penasaran kan? Ya udah yuk langsung aja kita lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Halo Jemaat IFJF Padang, saya Krisma dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang kegiatan sekolah minggu yang ada di gereja kita. Saya sudah bergereja di IFJF Padang sejak saya sekolah minggu. Kemudian ketika saya masuk SMP, saya memutuskan untuk menjadi guru sekolah minggu pada waktu itu. Waktu saya join sekolah minggu itu koordinator sekolah minggunya adalah Teacher Kiau. Waktu Teacher Kiau jadi koordinator sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu itu diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang ada. Contohnya, kita harus membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun. Kita juga wajib mengisi menara doa waktu itu. Tujuannya sih supaya guru sekolah minggu itu dapat mengajarkan anak-anak sekolah minggu sesuai dengan kebenaran Alkitab, dan karena disitulah pondasi anak sekolah minggu dibentuk. Dalam hal mengajar pun, sekolah minggu memiliki standar khusus, yaitu berpakaian rapi, pakai celana bahan dan baju berkerah. Selain itu, guru sekolah minggu juga bertugas untuk mengajar di sekolah minggu pada pagi hari, dan pada malamnya atau sorenya kami diwajibkan untuk ikut ibadah sore. Kemudian Sabtu sore kami selalu ada meeting dan doa bersama, gunanya untuk mempersiapkan pelayanan di hari Minggu. Sesudah ibadah sekolah minggu selesai, semua guru berkumpul, kami melakukan sharing tentang banyak hal, termasuk juga evaluasi. Tujuannya untuk supaya hubungan kami itu dan komunikasi semakin erat. Waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, saya umumnya mengajar di kelas besar dan di kelas kecil. Kesan saya selama menjadi guru sekolah minggu adalah saya merasakan betul-betul bagaimana kerjasama itu, solidaritas di antara guru sekolah minggu yang sangat kuat. Karena kami sudah dekat dan kami kan mayoritas waktu itu kami semua sama-sama berasal dari anak-anak sekolah minggu juga. Jadi kami sudah saling mengenal satu sama lain dan saling melengkapi dalam pelayanan. Terus yang saya ingat juga waktu perintisan sekolah minggu di Teluk Bayur, waktu itu kami yang dari IFJF Padang ikut membantu pelayanan di sana. Saya ingat itu dulu waktu awal-awal perintisan, kami itu pertama sekali pergi ke sana naik angkot, sama-sama dengan semua yang bertugas. Itu suatu pengalaman yang menyenangkan lah bagi saya. Meskipun waktu itu kami masih sangat muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA, tapi kami betul-betul bersemangat untuk melayani sekolah minggu pada waktu itu. Ketika mengajar, kami belajar untuk mempersiapkan hal-hal kecil, hadiah-hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak sekolah minggu juga. Meskipun kalau dilihat dari harganya sih nggak seberapa tapi kami belajar lewat ini, kami belajar bagaimana berkorban, bagaimana memberi dari hal-hal yang kecil demi pelayanan yang terbaik. Harapan saya sih ke depannya supaya guru-guru sekolah minggu terus dapat mengajarkan anak-anak sekolah minggu tentang kebenaran, hal-hal yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab sejak mereka kecil. Karena saya sendiri merasakan bagaimana memiliki fondasi yang kuat dalam kebenaran itu membantu saya dalam pertumbuhan rohani saya. Sekian dan terima kasih. Shalom jemaat Tuhan,
Saya Melin. Di sini saya ingin membagikan sedikit cerita saya selama beribadah di IFJF Padang. Saya mulai beribadah di gereja ini sejak tahun 1991, yang mana dulu tempat ibadahnya itu masih di salah satu ruko yang berada di Pulau Karam. Kemudian dari Pulau Karam kita pindah ke gedung sekarang yang kita gunakan sebagai tempat ibadah. Hanya saja pada waktu itu gedung gereja kita masih belum sebesar ini. Dulu yang ada hanya bagian depannya saja. Lama-kelamaan, puji Tuhan, gereja kita bisa semakin berkembang dan diperluas. Sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman di tempat yang sekarang. Kalau saya mulai bergabung di gereja kita ini ketika kita telah berada di Jalan Kelenteng ini. Dan sebelumnya saya sudah bergabung di gereja lain. Kemudian pertama kali saya untuk bergabung di EFJFGC Padang ini, saya diajak oleh Teacher Kiau. Saya masih ingat sekali pada saat itu gereja kita jemaatnya masih sedikit dan kita saling kenal satu dengan yang lain. Saat itu saya dipercayakan untuk terlibat dalam pelayanan usher dan dengan seiringnya waktu juga pelayanan dekorasi. Dulu saya dan tim usher lainnya itu sangat kompak. Ketika kami dipercayakan untuk melayani di event-event gereja, kami sepakat untuk membeli seragam, kami mau berkorban dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kami mau bayar harga. Lain halnya ketika saya dipercayakan juga melayani dekor gereja. Pada saat itu yang mengurus segala hal tentang dekor adalah saya sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya saya dibantu oleh beberapa anggota office gereja dan masih banyak lagi sehingga saya merasa sangat terbantu. Kalau saya dipercayai untuk melayani bagian konsumsi dan bendahara. Dulu persembahan di gereja kita ini bukan seperti saat sekarang yang dijalankan dengan kantong persembahan atau via transfer. Saat itu jemaat mengantar persembahan ke kotak yang setelah disediakan di bawah mimbar. Alasan saya bisa bertahan sejauh ini karena dari awal ketika saya memutuskan untuk bekerja di tempat ini, saya mempunyai prinsip, yaitu sekali tertanam di gereja, saya tidak akan pindah ke gereja lain hanya karena alasan kepahitan dengan sesama jemaat atau banyaknya hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya atau memikirkan berbagai kekurangan yang ada di gereja di tempat saya bertumbuh. Karena menurut saya, setiap rumah ibadah itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan siapa lagi yang menentukan sebuah gereja itu tetap utuh kalau bukan jemaatnya sendiri. Jemaat yang satu visi, yang satu misi, serta mau bergandengan tangan untuk membuat gereja itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan adanya pemimpin yang peduli terhadap jemaatnya juga menjadi salah satu alasan saya untuk tetap bertahan di gereja ini. Hal itu sudah dimulai sejak dulu, yaitu dari gembala kita yang pertama, yaitu Pastor Abraham. Beliau tidak pernah memberikan batasan terhadap para jemaatnya untuk bisa terus membangun hubungan dan berkomunikasi yang baik. Dan yang baik itu juga diteruskan oleh pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Melin, hal yang baik itu yang juga saya rasakan hingga saat ini. Dan itulah yang membuat kami bertahan untuk terus bertanam di gereja ini. Hal lain yang membuat saya kagum terhadap pemimpin di sini adalah setiap khotbah yang disampaikan bukan hanya sekedar omong lalu saja, tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh Melin, hal baik itu juga saya rasakan sehingga saat ini, dan itulah yang membuat kami bertahan untuk terus bertanam di gereja ini. Hal yang lain yang membuat saya kagum terhadap pemimpin di sini adalah setiap khotbah yang disampaikan bukan hanya sekedar omong lalu saja, tetapi mereka sudah terlebih dahulu menghidupinya. Sedikit harapan saya untuk gereja ini agar jemaat lebih saling mengenal dan saling peduli, dan setiap pelayanan bisa lebih baik ke depannya.
Kalau pesan saya yang bisa saya sampaikan yaitu ketika kita dipercayakan dalam suatu pelayanan, kita harus belajar untuk bertanggung jawab, berani bayar harga, mau berkorban, berkomitmen, dan memiliki hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. IFGF Padang, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. IFGF Padang, selamat ulang tahun. IFGF Padang, selamat ulang tahun. IFGF Padang, selamat ulang tahun. Puji Tuhan, kita mengucap syukur ya untuk ulang tahun gereja kita IFGF Padang yang ke-32. Saya ucapkan happy anniversary IFGF Padang yang ke-32. Hari yang luar biasa di mana kita boleh merayakan bersama-sama dengan jemaat yang Tuhan kasihi, saudaraku ya. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pastoral yang ada, untuk Pastor Menalu, Pastor Piorida, Pastor Hasan, Ibu Esya, Pastor Daud dan Ibu Lasma ya, yang sudah begitu setia bersama-sama kami dalam tim pastoral untuk melayani Tuhan ya. Demikian juga saya mengucapkan juga banyak terima kasih untuk leaders yang lain juga, baik leader 1, leader 2 ya, yang nggak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu namanya, saudaraku ya. Termasuk juga untuk seluruh iCare leaders, volunteer, bahkan jemaat yang begitu setia terus untuk bisa melayani Tuhan, saudaraku. Ya, kita mengucap syukur di mana tema daripada ulang tahun gereja kita dalam tahun ini yaitu kita adalah gereja, saudaraku. We are the church. Di mana Tuhan ingin pakai gerejanya, saudara dan saya, kita semua untuk menjadi batu hidup, menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, ya, memberikan impact atau pengaruh untuk komunitas kita, untuk kota kita, bahkan bangsa kita, saudaraku. Dan saya percaya bahwa dalam setiap pelayanan kita, ya, apapun juga yang kita lakukan dengan segenap hati kita, semuanya tidak akan sia-sia. Firman Tuhan katakan bahwa jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu kita mengucap syukur kita boleh melayani Tuhan, ya, Raja kita yang memberikan keselamatan, yang memberikan kehidupan bagi setiap kita.
biarlah kita boleh tetap setia sampai akhir daripada hidup kita, saudaraku. Ya, saya berdoa untuk setiap kita semua jemaat Tuhan, ya, untuk 32 tahun yang akan datang, kita tetap boleh setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Ya, Tuhan memberkati kita. Happy anniversary AFJ Padang yang ke-32. God bless you all. Amin. Shalom jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Johan, atau mungkin dikenal juga dengan nama Dede ya di sebutan gereja. Saya ingin berbagi ya, mewakili tim multimedia, bagikan pengalaman saya mulai dari awal join AFJ Padang sampai sekarang. Ya, juga perkenalkan nama saya Roni. Saya perwakilan dari tim Praise and Worship. Sekarang saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, dengan jemaat yang ada, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya selama pelayanan. Ya, awal mulanya saya join ke AFJ Padang ya, kalau dulu namanya di GC Eklesia Padang. Nah, itu pada tahun 1992, waktu itu masih digembalakan oleh Pastor Abraham. Nah, awal saya pelayanan itu pertama kali itu membuat buletin majalah untuk anak-anak muda yang dinamakan Goal atau Generation of Light. Nah, selama itu kita biasa terbitkan, setiap minggu kita biasa terbitkan ya, biar gimana anak-anak muda bisa memperoleh informasi-informasi dan renungan-renungan gitu. Kalau saya itu dimulai dari saya kecil, itu sekitar saya mulai SD, dan pelayanan terlibat di First Worship di SMP, dan kami membentuk sebuah tim yang ada Gloria, Teja, Ian, Michael, dan Lena, dan diajari oleh Bang Elmer. Waktu itu Pastor Muntas dan Ko Henry yang sebagai leader yang membawa impact dalam kehidupan saya, dan bagaimana Tuhan membentuk saya dalam pelayanan. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu, saya diajak masuk ke tim multimedia oleh almarhum Jesusan ya, untuk menjadi operator LCD. Nah, untuk pada saat itu jadi operator LCD juga ada tantangan tersendiri gitu ya. Jadi kita tahu kadang-kadang waktu itu WL kadang suka mengganti lagu secara mendadak, ya kan. Kemudian juga kadang-kadang database kita waktu itu juga masih belum lengkap sekarang, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Jadi ketika WL tiba ganti lagu, nah kita harus buru-buru ketik gitu ya. Nah itu jadi salah satu tantangan kita juga. Nah kalau sukanya tentu kita sangat bersuka cita ketika kita bisa memberikan yang terbaik ya. Ketika kita bisa, walaupun kita mungkin operator LCD mungkin nggak terlalu kelihatan sama orang gitu ya. Tapi kita tahu ketika kita bisa memberikan impact, kita bisa membantu untuk kelancaran sebuah ibadah. Ketika lirik lagu ditampilkan, jemaat kita tahu mungkin ada yang masih belum hafal lagu, jadi ketika itu ditampilkan, nah itu kan sangat membantu dan mereka bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nah itu kita juga ikut merasa senang dan bersuka cita gitu. Kalau saya suka dan duka dalam pelayanan yaitu ketika sama dengan Kodede, ketika WL sering berganti lagu, dan jikalau saya tidak mengenal lagu itu dan tidak tahu lagu itu membuat saya panik. Jadi saya terus belajar dan terus belajar mengenai hal itu. Dan sukanya ya tentu sangat bersuka cita sekali kita bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dan bisa menyentuh orang-orang dengan setiap pujian penyembahan, menaikkan pujian itu dan menghadirkan sukacita dalam pelayanan, dan itu sangat luar biasa sekali impact-nya dalam kehidupan saya pribadi. Ya harapan saya sih ke depannya, kita tahu ya generasi akan terus berganti ya, mungkin personalnya akan selalu berganti ya, tapi kita percaya bahwa spirit dan tujuan kita tetap sama ya, untuk gimana kita menjangkau jiwa-jiwa untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Itu aja sih. Dan kalau saya harapan yaitu terus kita bisa bermultiplikasi, dan kita semua jemaat yang ada juga orang-orang mengerti betapa pentingnya diri kita, menjadikan diri kita adalah sebuah gereja, menjadikan diri kita adalah tempat penyembahan, karena arti hidup dari kita masing-masing yaitu untuk menyembah Dia.
Dan oleh karena itu saya himbau untuk setiap jemaat, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan pada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah mengikuti online service IFJF Padang dari awal hingga akhir. Saya percaya setiap penyembahan, firman Tuhan dan juga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini sangat memberkati kita. Ya betul sekali Vel, dan saya juga sangat diberkati. Dan saya percaya juga jemaat Tuhan yang ada di sana. Dan pastinya kami menyambut untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali join dalam online service kita. Kami berharap, kami berdoa untuk online service berikutnya Bapak Ibu, teman-teman semua bisa bergabung. Selamat datang di IFJF Padang. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa informasi bagi kita semua. Yang pertama, minggu depan ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online jam 10 pagi di YouTube channel IFJF Padang. Pastikan Bapak Ibu sudah mensubscribe YouTube channel kita agar terus mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan ibadah kita. Dan juga kita juga punya iCare. Wow, kita punya iCare untuk umum, kita punya iCare untuk TY dan college, dan pastinya kita punya iCare untuk IFJF Kids. Pastikan Bapak Ibu, teman-teman semua bergabung dalam iCare. Karena di dalam iCare kita bisa bertumbuh, kita bisa saling sharing, kita bisa memberkati jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ingin sekali bergabung, silakan hubungi iCare leader yang ada atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Selanjutnya, setiap hari Selasa pukul 7 malam, kita juga melakukan doa malam melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFJF Padang setiap minggunya. Hai anak-anak muda yang ada di luar sana, pastikan ya setiap hari Sabtu kita ada ibadah IFJF TYC Padang. Dan untuk sementara ini kita ibadah secara online melalui aplikasi Zoom. Pastikan teman-teman semua sudah tergabung dalam grup WhatsApp TY dan grup WhatsApp College. Nanti untuk linknya bisa dikirim di grup WhatsApp yang ada. Dan jika ingin mencari informasi tentang IFJF TYC, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung dan ucapan syukur, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama IFJF Kisi Padang. Betul sekali Vel. Dan sebelum kita memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Dan hari ini dengan rasa syukur kami, dengan rasa terima kasih kami karena kebaikan Tuhan, kami mau memberkati gereja Tuhan melalui persembahan, pemberian tangan kami. Berkati jemaat Tuhan, apapun yang mereka berikan, persembahan apapun yang mereka berikan, biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk membantu pelayanan pekerjaan rumah-Mu di tempat ini. Berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka, berkati cucu mereka, berkati apapun yang dikerjakan tangan jemaat-Mu, semuanya berhasil. Dan kami siap memberi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. See you and God bless you. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menyertai, ya sampai hari ini kita boleh berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai, melindungi kita. Kita percaya Tuhan akan terus menyertai kita sampai akhirnya, saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk ulang tahun gereja-Mu IFJF Padang yang ke-32. Kami tahu Tuhan, Engkau yang membangun gereja-Mu ya Tuhan, dan alam maut tidak akan menguasainya ya Tuhan Yesus. Gereja-Mu adalah biji mata-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan hidup kami, Tuhan, setiap tim pastoral, leaders yang ada, iCare leaders, setiap volunteer dan jemaat-Mu ya Tuhan, kami dedikasikan hidup kami. Kami juga memperbaharui setiap komitmen kami dalam ulang tahun gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk kami boleh tetap setia ya Bapa, untuk kami boleh lebih lagi memberikan hati kami, bahkan memberikan diri kami Tuhan, untuk lebih lagi melayani Tuhan.
Pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah gereja-Mu boleh terus Tuhan mengemban, melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Untuk setiap kami boleh pergi memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi jemaat-Mu, gereja-Mu yang ada. Tuhan, Kau yang pakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jika pada hari ini engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkatnya akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan yang mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang senantiasa berjalan di depanmu. Tuhan yang senantiasa memegang kehidupanmu dengan tangan kanan yang perkasa, yang membawa kehidupanmu senantiasa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, bahkan dari satu iman kepada iman yang lebih lagi. Tuhan yang senantiasa mengurapi engkau, memberkati setiap usaha, pekerjaan, studi dari anak-anak yang ada. Bahkan Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan memberkati dengan umur yang panjang. Biar seumur hidup kami senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Bahkan kami boleh melayani Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Selamat ulang tahun AFJ Padang yang ke-32. God bless you all. Jadi Dedek tadi dengar firmannya yang mana, Dek? Coba cek cerita sama Mama dulu, Dek. John 14:6, Jesus answered, I'm the truth and the life. Mom, lapar nih. Kok kamu baru bangun sih? Orang sudah selesai ibadah. Ikut kok tadi di dalam tapi sambil tiduran. Kenapa sih Mom? Ibadah kita masih online begini. Kan kalau misalnya kita pergi ke gereja, hadirat dan suasananya lebih berasa gitu. Honest, kamu kan tahu sekarang kita ini kondisi sekarang lagi COVID. Jadi kita nggak bisa ke gereja beramai-ramai. Gimana nanti kalau seandainya kalau kita tertular? Atau semuanya tertular? Kan kasihan. Makanya sekarang kita harus ibadahnya di rumah dulu. Ya, Mam. Gereja itu bukan membicarakan sebagai suatu gedung, tapi adalah kita-kita yang sebagai tubuh Kristus. Betul. Ada dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 5. Coba Edric baca, Edric. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Jadi Honest, walaupun kita sekarang lagi ibadah online, kamu juga tetap harus mempersiapkan diri dengan baik. Gak bisa malas-malasan. Bangun itu tetap harus pagi. Kan kamu juga gak sakit. Kamu kan bisa kan bangun pagi seperti kita, seperti ibadah yang biasa. Iya kan? Nah makanya walaupun kita beribadahnya di rumah, kita tetap harus serius juga. Walaupun kita cuma nonton TV aja. Karena hadirat Tuhan itu tetap ada sama-sama sama kita di sini. Apalagi di sini semuanya kan ada papa, ada dedek, ada adik-adik semua. Ya? Oke, sorry Mom Dad. Ya sudah, sekarang kan semuanya udah berlalu nih. Nah, kamu sekarang mandi dulu, terus siap-siap kita makan lagi ya. Minggu depan kamu harus coba lakukan apa yang Mama bilang ya.